Shalom, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Hari ini Selasa 19 Maret 2024. Ya, mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah Sang Gembala. Ya, kita persiapkan hati kita awali di dalam doa. Segala puji hormat syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, Bapa yang kami sembah, kami agungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu sepanjang hari dan Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih ya Bapa, dan sebentar kami akan meluangkan waktu kami untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi juru bicara-Mu. Taruh perkataan dalam mulut bibir hamba-Mu, biar apa yang hamba-Mu katakan, yang hamba-Mu sampaikan, itulah kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi berkat kekal bagi setiap kami yang mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jalannya pemberitaan firman dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan Injil itu ya, dari awal-awal itu kita disuguhkan, atau kita bisa membaca, kita bisa melihat betapa luar biasanya apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Ya, dan itu ya, banyak pada bagian lain dikatakan bahwa hal itu tidak pernah bisa dilakukan orang lain. Ya, ketika Tuhan Yesus bisa mencelikkan ya mata yang buta dari sejak lahir, matanya buta, dia celikkan bisa lihat kembali. Ya, dan orang takjub. Ya, banyak tanda-tanda ajaib dan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, yang sekali lagi itu tidak bisa dilakukan oleh orang-orang sebelum Tuhan. Ya, tentu Bapak Ibu Saudara, kalau kita mungkin kalau kita ada yang kalau kita saat itu ada di antara mereka, tentu kita juga mengagumi sosok ini. Ya, betapa luar biasanya apa yang beliau lakukan, yang mulia Tuhan Yesus itu lakukan. Dan ini kita tidak bisa menutup mata, ya, apalagi kalau kita itu yang berhubungan langsung dengan mujizat yang dilakukan. Misalnya itu terjadi pada anak kita, cucu kita, atau bahkan diri kita, dan kita merasakan mujizat itu benar-benar nyata terjadi atas hidup kita atau orang-orang yang kita kasih, kita pasti takjub dan kita mengucap syukur olehnya karena kesembuhan mujizat yang terjadi itu. Jadi tidak heran kalau saat itu pengikut Tuhan Yesus banyak, orang berbondong-bondong mencari Tuhan. Bahkan ketika Tuhan Yesus menyeberang ke danau, dia cari juga, diikuti kemana Tuhan pergi. Ya. Tetapi pada akhirnya Tuhan memang secara tidak langsung akan memberikan pemisah batas. Ya. Dia mau tahu mana orang-orang yang berkomitmen menjadi muridnya dan mana orang-orang yang hanya menjadi penggembira. Ya. Pasti orang-orang berbondong-bondong itu dengan banyak motivasi. Ada yang dia ingin mendapatkan pertolongan, ada yang dia ingin menyaksikan benar-benar keajaiban itu. Ya, dan olehnya mereka bangga, ya, sebagai gurunya diakui sebagai guru. Tetapi sekali lagi Tuhan Yesus pada akhirnya dia mengadakan pemisahan. Ya, dan memang tujuan akhirnya ke sana. Siapa orang-orang yang mau benar-benar menjadi muridku, dan siapa orang-orang yang hanya menjadi fansnya saja, penggembira. Ya, penggembira, jadi dia mengikuti karena dia senang melihat itu. Ya. Nah, ini juga yang bisa terjadi saat ini. Ya, bisa terjadi pada dekade orang percaya saat ini. Ya, ada gereja-gereja yang banyak pengikutnya, sekonyong-konyong bertumbuh pesat karena dia ingin menikmati. Ya, ingin menyaksikan karya Tuhan yang ajaib melalui hamba Tuhan itu. Mujizat-mujizat terjadi, tanda-tanda ilahi terjadi, dan mereka senang berbondong-bondong.
Tapi mereka lupa bahwa substansi menjadi pengikut Tuhan yang sejati itu bukan di sana. Ya, memang Tuhan harus melakukan mujizat dan tanda-tanda ajaib itu, memang Tuhan harus melakukan itu supaya orang melihat, ini loh saya yang datang dari atas, yang datang dari surga. Jadi saya bukan orang-orang kebanyakan seperti yang selama ini mereka saksikan. Aku bisa melakukan ini itu, tapi Tuhan Yesus katakan bahwa itu karena apa? Karena Bapakku yang memberikan kemampuan, yang memberikan kekuatan. Ya. Jadi intinya Tuhan Yesus harus melakukan itu supaya mereka mempercayai orang ini. Tetapi langkah selanjutnya bukan hanya berhenti menyaksikan hal-hal yang spektakuler, mujizat dan hal-hal yang ati kudrati, itu tidak. Karena intinya Tuhan Yesus mau melihat siapa orang-orang yang berkomitmen menjadi muridnya, menjadi pengikutnya yang sejati, dan mereka harus mau berjalan dengan dia. Dan itu ada syarat. Kamu jangan menjadi penggembira saja, menikmati kuasaku, menyaksikan mujizatku. Ya, jangan hanya menjadi itu. Ya, jadi ini mengingatkan pada Bapak Ibu Saudara, kita jangan hanya mau menikmati berkatnya, menikmati kuasanya, ya, menikmati belas kasihnya, pertolongannya. Jangan itu. Karena intinya orang percaya dibawa bagaimana mereka mengerti kebenaran, mereka mengerti benar dan mampu atau sanggup mengenakan kebenaran itu dalam hidupnya, yang akhirnya mereka akan merubah cara berpikir mereka. Yang cara berpikir itu diubah, pasti peragaan hidupnya akan berubah. Ya, yang diubah pasti cara berpikir dulu. Ya, kalau cara berpikirnya tidak dirubah, peragaan hidupnya tidak akan mungkin bisa berubah. Mungkin dia bisa, peragaan hidupnya bisa, dia lemah lembut, murah hati bisa, tapi itu tidak permanen. Itu bukan produk dari Tuhan, bukan produk dari Roh Kudus, tetapi itu manusia kedagingannya. Ya, karena ternyata orang-orang non-Kristen pun bisa murah hati, mereka bisa murah hati, mereka bisa lemah lembut, mereka bisa mengalah. Ya, ada orang-orang non-Kristen, tapi itu produk manusia. Tapi kalau kita, kalau bisa melakukan itu bukan produk atau kekuatan kita, tetapi itu Roh Kudus, itu dalam pimpinan Tuhan. Jadi produk Tuhan. Kalau itu produk Tuhan, itu tidak ada istilahnya sementara, tapi itu permanen. Jadi murah hati kita, lemah lembut kita, mengalah kita itu menyatu dalam jiwa kita, menyatu dalam jiwa kita, menjadi irama hidup kita. Kalau itu produk manusia, nanti beda. Ketika menghadapi orang yang lebih berkuasa, lebih punya jabatan, dia bisa lemah lembut, dia bisa rendah hati, dia bisa mengalah. Tapi coba menghadapi orang yang status sosialnya di bawah mereka, yang pendidikannya jauh di bawah mereka, bisa nggak dia mengalah? Bisa nggak dia lemah lembut? Ya, karena lemah lembutnya itu produk manusia, dagingnya, bukan produk dari Roh Kudus, bukan produk dalam pimpinan Tuhan. Kalau dalam pimpinan Tuhan, mereka akan melakukan itu menjadi irama hidup. Ya, dimanapun dan kapanpun, siapapun yang dihadapi, lemah lembut itu tetap bisa diperagakan. Mengalah, murah hati tetap bisa dilakukan. Ya, tutur kata kita yang halus itu tetap bisa kita wujudkan. Itu produk dari Roh Kudus, produk dari karya Allah di dalam hidup kita. Ya, ini. Nah, makanya ketika mereka banyak berbondong-bondong itu, ya Tuhan Yesus belum ada istilahnya, belum menunjukkan puasnya, belum, karena Tuhan Yesus belum melihat orang-orang yang benar-benar mau menjadi pengikutnya, yang menjadi muridnya, yang berani mempertaruhkan hidupnya demi menjadi pengikutnya yang sejati. Nah, saya mengingatkan supaya Bapak Ibu Saudara dan saya yang saat ini mengambil keputusan menjadi orang percaya yang sudah berpuluh tahun kita jalani, kita jangan menjadi penggembira, jangan menjadi hanya fans, kita fansnya Tuhan, fansnya pendeta itu, penggembira untuk pendeta. Jangan, kita harus menjadi murid Kristus yang sejati, yang itu ditandai dengan ciri-ciri murid Kristus yang sejati. Apa cirinya? Nanti kita lihat. Tapi pasti ujungnya Tuhan akan membawa murid-murid itu memiliki cara berpikir seperti Tuhan berpikir. Nanti kalau itu sudah,
dia baru bisa diperagakan lewat peragaan hidupnya. Ya, tentu untuk memiliki cara berpikir seperti Tuhan itu tidak mudah. Dia harus menyerap, dia harus mendapat asupan nutrisi jiwa. Ya, jadi jiwa kita perlu makanan, nutrisi jiwa yang itu adalah kebenaran firman Tuhan yang benar. Ya, kenapa harus saya katakan benar? Karena apa? Firman itu harus punya kuasa yang mampu memaksa, yang mampu mengarahkan pendengarnya untuk berubah. Ya, untuk berubah cara berpikirnya, cara pandangnya hidup ini. Tapi kalau firman itu hanya menyenangkan, tetapi hanya menyenangkan sesaat, yang ujungnya dia tidak akan pernah merubah karakternya, yaitu tidak banyak gunanya. Ya, karena motivator pun bisa menyampaikan sesuatu yang itu membuat kita punya optimisme dalam menghadapi hidup ini. Ya, jangan salah, motivator itu bisa menyampaikan suatu materi dalam seminar itu yang buat kita bisa optimis. Yang dulu utangnya banyak, yang dulu tidak bisa usahanya, bisa motivator itu menyampaikan itu. Ya, dan dia punya optimisme yang kuat. Ya, karena sang motivator pasti memberikan contoh-contoh yang nyata yang bisa dilihat oleh para pendengarnya. Ya. Dan kita orang percaya tidak seperti itu. Ya. Tuhan Yesus motivator juga, tetapi yang membedakan adalah kalau motivator dunia adalah bagaimana mengarahkan orang-orang itu untuk sukses dalam dunia sekuler. Dia bisa menjadi orang yang berhasil, orang yang tidak gagal, orang yang bisa diterima banyak orang. Ya. Tetapi kalau Tuhan Yesus motivator, bagaimana orang percaya ini bisa mengenakan kodrat ilahi di dalam hidupnya itu. Ya, mengenakan kodrat ilahi yang akhirnya orang-orang seperti ini layak disebut sebagai anak-anak Allah, bangsawan surgawi yang hidupnya tidak pernah menjadi batu sandungan, tidak pernah melukai siapapun. Kalau motivator belum tentu. Orang mereka yang berhasil itu mereka hanya menggarap kulitnya, dia buat sukses untuk urusan-urusan sekuler, tetapi nurani jiwanya sering bisa membahayakan orang lain. Ya, itu yang membedakan. Nah, ukuran sukses kita itu ya menjadi mengenakan kodrat ilahi, memiliki karakter sebagai bangsawan surgawi yang nanti akhirnya layak untuk masuk Yerusalem baru. Itu sukses kita, sukses orang percaya. Saya ajak Bapak Ibu bisa melihat di dalam Injil Lukas pasal 14. Injil Lukas pasal 14 ayat 33, demikian firman Tuhan. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ini pernyataan Tuhan ini jelas. Ya, ketika dia mulai diikutin banyak orang, banyak penggemar, ya, orang berbondong-bondong, Tuhan Yesus mengatakan hal ini. Ya, pasti murid-murid yang mendengarkan pasti agak jengah-jengah. Ya, ini bagi murid yang benar-benar mendengarkan, ya, yang dia benar-benar memperhatikan apa yang diperkatakan oleh Tuhan, dia pasti akan kaget. Ya, karena di antara ribuan orang yang menjadi pengikutnya itu mungkin menganggap kalimat ini biasa, berlalu begitu saja. Dia tidak merenungkan makna yang dalam dari kebenaran ini. Sama dengan Bapak Ibu Saudara dan saya. Saya dulu pun seperti ini, menjadi orang Kristen, bahkan sudah menjadi pelayan Tuhan, tetapi ayat ini seperti tidak menggigit, tidak menuntut dalam jiwa saya untuk saya bisa mengenakan kebenaran ini. Coba renungkan, kebenaran ini pun mungkin saat ini belum bisa dikenakan oleh orang percaya yang benar. Orang percaya maksud saya. Bahkan mungkin ada hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang belum bisa mengenakan hal ini. Ini kalau kita cermati, kita baca berulang-ulang, ini ayat ini untuk mengenakan kebenaran ini tidak mudah. Ya, ini ayat ini seperti merampas hidup kita, merampas hasil kerja keras kita selama ini. Ya, kan banyak di antara kita orang percaya itu yang jadi orang kaya, konglomerat, pengusaha besar, orang sukses, punya jabatan tinggi. Tapi bagaimana dia menyikapi kebenaran ini?
Coba, bagaimana mereka menyikapi kebenaran ini? Apa mereka tidak pernah diperdengarkan kebenaran ini? Atau mereka acuh tak acuh dengan kebenaran ini? Dia menganggap tidak penting. Nah, ini masalahnya. Ya. Sekali lagi, kebenaran ini punya implikasi yang luas. Saya ulang. Demikianlah pula lah tiap-tiap orang yang di antara kamu, jadi di antara mereka yang mengikut dia, di antara kita sebagai orang percaya, di antara kita yang mengklaim sebagai hamba-hamba Tuhan, yang mengklaim sebagai wakil Tuhan di dunia ini, ya, yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi murid. Jadi ayat ini mengatakan, kalau kamu mau menjadi muridku, kamu harus melepaskan diri dari segala milikmu. Ini bukan berarti, ingat, ini bukan berarti sertifikat rumah kita taruh ke gereja, BPKB, SMK, mobil kita kasih ke gereja, ke pendeta. Bukan berarti itu. Ya, saham kita di perusahaan, 99% untuk gereja atau pendeta. Bukan seperti itu. Maksud ayat ini adalah, ya, jangan kita memiliki keterikatan dengan dunia ini apapun itu. Jangan kita memiliki keterikatan dengan sesuatu yang jasmani yang ada di dunia ini. Apakah itu pangkat, jabatan yang melekat dalam diri kita, harta-harta yang melimpah yang dipercayakan Tuhan pada kita. Jangan hati kita melekat dalam semua itu, jangan. Ya, melekat ini artinya begini Bapak Ibu Saudara. Melekat ini artinya gini. Karena Alkitab katakan, di mana hartamu berada, di situ jiwamu berada. Di situ hatimu berada. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, di situ jiwamu berada. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menganggap bahwa harta ini, jabatan ini, kedudukan ini, ya, itu sebagai harta milik kita yang melekat dalam jiwa kita, nanti kita itu hanya akan dibahagiakan oleh jabatan itu. Kita dibahagiakan, kita merasakan damai sejahtera karena berkat-berkat jasmani itu, karena kekayaan itu. Nah, itu yang melukai hati Tuhan, itu yang menyakitkan hati Tuhan. Padahal yang Tuhan inginkan, orang percaya harus bisa mengatakan bahwa kebahagiaanku, damai sejahteraku hanya Engkau saja. Ya. Kebahagiaanku, damai sejahteraku hanya Engkau saja. Artinya ketika Engkau ada di hadirat, aku ada di hadiratmu dan Engkau hadir dalam hidupku, disitulah bahagiaku. Tuhan maunya seperti itu. Ya, makanya ada pujian yang mengatakan seperti rusa yang hanya merindukan air, dia tidak merindukan apapun. Karena air bagi rusa itu sesuatu yang penting, dia tidak bisa hidup tanpa air itu. Nah, kehausan jiwa kita diumpamakan seperti rusa itu yang hanya memerlukan air. Dia tidak memerlukan durian yang mewah, dia tidak memerlukan semangka, seperti semangka, sekalipun semangka itu banyak airnya. Dia tidak memerlukan stik atau daging, dia air. Karena hanya air itu yang memberikan kepuasan jiwanya. Ya, Tuhan menginginkan supaya Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya bisa mengatakan, hanya Tuhanlah sumber kebahagiaanku, hanya Tuhanlah sumber damai sejahtera. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak salah memiliki rumah beberapa, mobil beberapa, ya, saham beberapa, nggak apa-apa, nggak ada yang salah dengan itu. Tidak ada yang salah dengan apa yang kita miliki. Yang salah kalau kita merasa bahwa damai sejahteraku di situ, bahagiaku di situ, sukacitaku di situ, ya, di barang-barang mewahku, di jabatanku, di kedudukanku, di kekuasaanku, itu yang salah. Ya, itu yang salah. Karena kalau orang percaya sudah menganggap bahwa semua harta milik yang dipercayakan Tuhan itu bukan milik kita, karena harta kita yang sesungguhnya itu adalah nanti di surga. Harta yang kita miliki saat ini adalah harta orang lain yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Itu harta Tuhan yang dipercayakan pada kita. Buktinya apa? Buktinya kalau mati nggak ada yang kita bawa. Itu kan salah satu bukti. Ya, harta yang kita miliki itu harta orang lain. Harta orang lain artinya apa? Nanti Tuhan tuntun harta kita untuk siapa? Bantu si A, bantu si B, bantu gereja, bantu orang tua, banyak. Ya, itulah. Jadi jangan kita merasa harta kita, oh kita nikmati dengan anak cucu menantu. Wah, enggak. Harus ada bagian orang lain yang masuk dalam
harta kita itu, ya, orang lain itu bisa hamba-hamba Tuhan, bisa pekerjaan Tuhan, bisa siapapun, tergantung bagaimana Roh Kudus menuntun kita untuk menyalurkan harta itu. Nah, kalau kita masih terikat dengan harta itu, kita merasa memiliki, kita merasa disukakan, kita ada keterikatan jiwa kita. Karena Alkitab katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, di situ sukamu berada. Nah, sekarang harta kita siapa? Maka saya katakan, harta kita Tuhan. Ya, harta kita Tuhan. Nah, untuk membuat orang berani bisa memiliki komitmen ini tidak mudah, tidak mudah. Maka saya katakan, ini pun tidak mudah dilakukan, dikenakan dalam hidup orang. Bahkan hamba-hamba Tuhan hebat, ya, hamba-hamba Tuhan yang sudah menikmati pelayanannya, ya diizinkan Tuhan menikmati berkat yang berlimpah itu. Bisakah dia mengatakan bahwa itu bukan hartaku, itu harta orang lain yang dipercayakan pada saya? Bisa enggak? Ya, dia tidak merasa memiliki. Nah, jadi kalau orang sudah bisa itu baru dia bisa dimuridkan, dididik, diarahkan, diajar. Karena apa? Fokusnya sudah tidak pada harta itu, tetapi bagaimana Tuhan mengajar saya, apa yang Roh Kudus sampaikan, apa yang Tuhan sampaikan lewat Roh Kudusnya dalam hidupku yang harus aku lakukan. Nah, baru bisa disebut murid. Murid itu kan mesti taat pada perintah gurunya, mendengar apa yang diperkatakan gurunya, melakukan apa yang diperintah gurunya, itu baru murid yang sejati. Ya, tapi kalau yang mengikut Tuhan itu hanya mereka yang penggembira yang dia tidak punya komitmen. Ya, mereka tidak punya komitmen untuk menyerahkan hidup bagi Tuhan. Oh, tidak. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, saya menyayangkan. Ayat kebenaran ini tidak melarang orang Kristen memiliki harta yang banyak, punya kedudukan yang tinggi, punya jabatan yang mentereng. Tapi kebenarannya hanya mengingatkan, jangan kita terikat dengan semua itu. Karena harta kita adalah Tuhan sendiri. Karena saat kita di ujung maut, tidak seorang pun mungkin bisa menemani kita. Hanya Tuhan. Dan kita bisa, kalau kita memang sudah menjadi murid Tuhan, kita menjadi pengikut Tuhan yang sejati, kita harus melakukan perintah-perintah dan kehendaknya. Di ujung maut kita berani mengatakan, Tuhan, temanilah aku. Temanilah aku Tuhan dalam jalanku ini. Di ujung maut dia bisa mengatakan, Tuhan temani aku, supaya aku tidak trembling, aku tidak gemetar saat aku menghadapi saat akhir hidupku. Tuhan bisa akan kirim bala malaikat surga untuk membuat kita tenang, damai, ditemani. Ya, tapi kalau kita itu nggak ada orang yang menemani. Kita ngap jam 1, jam 2 malam di ICU, mana ada yang nunggu? Semua pada tidur. Kita takut gemetaran karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan nasib kekal jiwa kita. Kita tidak tahu. Tapi kalau kita menjadi murid Kristus yang jati, kita tahu kemana kita akan pulang, dan kita tahu kita akan dijemput malaikat surga. Nah, ini yang berat. Ini yang berat, melepaskan diri dari segala miliknya. Ayat berikutnya, garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi artinya apa? Kalau humannya pengikut Kristus, tapi kita bukan pengikut Kristus yang sejati, tidak bisa melepaskan harta kita seperti ini. Kita menjadi orang Kristen yang tidak ada gunanya, sampah. Iya, kamu boleh mengklaim, wah murid Yesus, apalagi mengucapkan anak Allah, tapi rapot hidupmu sudah di tangan Tuhan. Boleh kamu teriak-teriak, tapi rapot hidupmu yang tidak bisa mengelak bahwa kamu tidak bisa melepaskan diri dari segala milikmu. Kamu masih duniawi, kamu masih menginginkan banyak hal, kamu belum benar-benar bisa diarahkan. Ya, belum bisa diarahkan bagaimana tidak duniawi. Ya, ini. Jadi ada orang-orang Kristen yang mengaku Kristen tapi bagaikan garam yang udah nggak asin, nggak ada gunanya. Tuhan nggak pakai, buang saja. Ya, Tuhan nggak pakai, dunia pun juga nggak pakai, pasti dipakai kuasa kegelapan. Kayak garam ini,
Ya, untuk pupuk tidak, ladang pun tidak. Ya, karena dia tidak bisa dipakai apa-apa. Ya, karena kuncinya kita menjadi orang percaya yang bisa dipakai Tuhan, kita harus bisa melepaskan diri dari segala milik kita, menjadi murid yang terus senantiasa setia dan taat melakukan kehendaknya, melakukan perintahnya. Dan itulah yang dikatakan menyangkal diri, memikul salib dan menyangkal diri, melakukan sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, tetapi itu kehendak Tuhan yang harus kita genapi dalam hidup kita. Ya, jadi di sini Bapak Ibu sudah baru tahu berat yang menjadi kekristenan. Jangan hanya menjadi penggembira, menjadi fans, pendeta, menjadi penggembira hamba Tuhan, tetapi hidupnya tidak mau dirubah karena tidak memposisikan diri sebagai murid yang bisa didewasakan, yang mau didewasakan. Ya, mari kita memasang telinga kita oleh hadapan untuk mendengar suara Tuhan dan mendengar kebenaran firman Tuhan yang benar. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangkan kebenaran ini dalam hidup hamba-Mu dan setiap umat yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.